Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nobel Edgar dari Program Studi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan untuk hasil akhir dari proyek saya, yaitu klasifikasi jenis tanaman ke dalam kelas tanaman anggur dan Oxalis triangularis atau calincing kupu berdasarkan fitur panjang dan warna daun menggunakan metode klasifikasi naive Bayes. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sistem pengenalan pola pada kelas A jurusan Teknik Komputer. Lalu pengenalan pola. Mungkin sebelumnya jelaskan dulu definisinya. Ada pattern recognition. Pattern recognition adalah proses untuk mengenali objek berdasarkan informasi statistik yang diekstrak dari ciri-ciri yang dipilih sebagai fitur sistem. Lalu, apa itu yang dimaksud fitur? Fitur adalah ciri-ciri, atribut, karakteristik, maupun informasi apapun yang bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan suatu objek. Dan output dari pengenalan pola biasanya adalah entah pengelompokan data, clustering, prediksi nilai, ataupun klasifikasi atau prediksi kelas. Dan untuk proyek ini yang kita akan pelajari adalah tentang prediksi kelas atau klasifikasi. Nah, kita akan berusaha untuk mengklasifikasi tanaman anggur dengan tanaman calincing kupu berdasarkan panjang dan warna. Nah, untuk mengukur panjang nanti kita akan memakai meteran atau penggaris sama saja yang akurasinya adalah sekitar 0,1 cm umumnya. Lalu untuk warna daun kita akan menggunakan basis RGB menggunakan aplikasi Color Picker pada Android. Lalu untuk metode klasifikasi ada yang kita gunakan adalah Gaussian naive Bayes. Jadi sama seperti naive Bayes yang biasa, yang merupakan rumpun dari Bayes probability. Nah, tapi ada perbedaannya. Jadi perbedaannya terletak pada pencarian likelihood, yang dimana metode pencarian likelihood ini akan berguna untuk tipe data pada fitur yang bentuknya adalah nominal atau angka, bukan kategorikal. Nah, rumus naive Bayes seperti rumus naive Bayes yang biasa, yaitu peluang A dikalikan dengan likelihood dari masing-masing fitur akan menghasilkan nilai posterior probability. Nah, perbedaannya terletak pada sini, pada rumus Gaussiannya, yang untuk mencari likelihood tadi. Jadi kita akan menggunakan 1 per akar dari 2pi kali standar deviasi dikuadratkan yang dikalikan dengan E pangkat minus X bar atau X man rata-rata untuk kelas A pada fitur ke I dibagi dengan 2 dikali dengan standar deviasi untuk kelas A pada fitur ke I yang dikuadratkan. Dan rumus ini biasanya dipakai untuk pencarian distribusi normal. Nah, seperti yang disebutkan tadi, untuk mengumpulkan data kita akan menggunakan penggaris atau meteran, lalu kita akan menggunakan ponsel cerdas dan kameranya, serta aplikasi Android Color Picker yang untuk mendapatkan nilai RGB pada titik tertentu. Lalu kita masuk ke dalam tahap pengumpulan dan pengolahan data. Jadi, setelah kita mengambil data dari taman, dari pohon masing-masing itu, kita akan mendatakan dalam bentuk Excel. Kita akan memisahkannya pada panjang dan warna serta kelasnya. Kita tulis ini akan menjadi data latih dan data uji untuk kita gunakan. Jadi ada 30 data latih dan data uji yang akan kita atur berdasarkan nanti mekanisme cross validation ya. Nah, setelah kita datakan semuanya, sebelumnya kita catatkan dengan kelas A dan kelas B. Kelas A adalah kelas anggur, kelas B adalah kelas calincing kupu. Nah, setelah kita kumpulkan semua datanya, kita akan melakukan normalisasi, yaitu untuk menjadikan nilai yang awalnya dari 5, 27, 100 sekian gitu menjadi range 0 hingga 1. Yang kita akan menggunakan rumus normalisasi yaitu X normal. X normalisasi adalah sama dengan X dikurang X minimum dibagi dengan X max dikurang X min.
perlu dibercatan bahwa kita kan melihat di sini warna kita ada 4 fitur ya di sini. Sedangkan data kita hanya 30. Karena data kita terbatas, maka sangat dianjurkan untuk melakukan pengurangan dimensi fitur. Nah, untuk melakukan ini kita juga bisa melakukan fitur selection. Nah, kita seleksi fitur yang kelihatannya paling dominan. Nah, jika dilihat warna green adalah fitur yang terlihat sangat distintif antara kelasnya. Jika dilihat antara kelas B dan kelas A, itu condongnya kelas A berada pada nilai yang tinggi, sedangkan kelas B adalah nilai yang agak rendah jika diperhatikan secara seksama. Sedangkan untuk kelas yang lain masih banyak data yang agak irregular, bisa dibilang agak irregular, jadi nggak semuanya kecil, nggak semuanya gede gitu, dan itu akan menjadi masalah. Jadi karena kita lihat kelas green, kanal green dari RGB adalah warna yang terlihat sangat dominan untuk melakukan pemrosesan ini, maka kita akan milih fitur panjang dan warna green ini. Maka waktu normalisasi kita akan pilih panjang dan green saja, lalu kita coba normalisasi. Nah, hasilnya seperti ini, dan kelasnya tidak ada yang berubah, hanya peletakan posisinya tadi agak diacak. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap training dan testing. Nah, di sini kita akan mencoba beberapa approach, yaitu approach cross validation yang digunakan adalah holdout dan k-fold. Kita mencoba masing-masing. Dan apa sih yang dimaksud dengan holdout? Jadi kalau holdout itu datanya akan dipecah menjadi dua data latih dan data uji, dan itu sudah didefinisikan secara langsung. Jadi menggunakan rasio gitu, kita pecah dengan split dengan sesuai dengan rasionya. Jadi untuk kasus ini kita akan meng-split dengan rasio 2:1. Kenapa? Karena datanya 30, maksudnya datanya ada 30 dan bisa dipecah menjadi 2/3. Jadi kan biar enak sendiri juga. Jadi ini ada 20, di sini ada 10 gitu. Dan di sini sudah ditata. Nah, jadi untuk mencari ini kelas panjang, fitur panjang. Ini adalah fitur untuk warna hijaunya. Lalu kita akan mencari nilai untuk yang dipakai untuk mencari prediksi ini. Kita untuk melakukan prediksi, kita akan memerlukan nilai peluang A, posterior A, dan posterior B. Nah, untuk mencari posterior B, kita juga memerlukan nilai dari ini, likelihoodnya A pada G, dan likelihood A pada P. Dan itu untuk A, dan untuk B berarti kita akan butuh likelihood B pada P dan likelihood B pada G. Nah, untuk melakukan itu kita akan balik kepada rumusnya tadi, yang dimana kita akan memerlukan nilai rata-ratanya dari X pada P, nilai rata-rata pada fitur P, fitur panjang yang pada kelas A. Terus kita akan mencari nilai rata-rata dari P panjang pada yang merupakan bagian dari kelas B. Lalu kita akan mencari yang G juga seperti itu. Nah, terus di sini kita akan juga mencari variance ya. Kenapa variance? Variance adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Jadi dan sedangkan di rumus tadi itu kita bisa lihat standar deviasi itu dikuadratkan, dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang kita cari adalah variance untuk mempermudah perhitungan. Nah, di sini kita menggunakan rumus variance yang pada dasarnya adalah standar deviasi yang tidak diakarkan, dan kita dapat nilainya untuk nilai dari XP, nilai dari rata-rata dari panjang, nilai rata-rata dari green, terus kita mendapatkan nilai variansi dari panjang, nilai variansi dari G untuk masing-masing kelas juga. Dan ini akan menjadi parameter untuk melakukan perhitungan di sini, yang kita menggunakan rumus eksponen tadi. Nah, hasilnya nanti adalah prediksi ini. Prediksinya berdasarkan rule di sini. Jika misalnya yang PA lebih besar dari PB, maka outputnya adalah A. Jika tidak, maka B. Dan kita lihat prediksinya di sini. Dan inilah yang diekspektasi, dan kita lihat ekspektasinya sama. Jadi akurasinya 100%. Lalu kita melihat pada sudut pandang k-fold. Ini adalah metode cross validation paling umum, paling sederhana. Lalu kita mencoba lihat k-fold.
K-fold adalah cara cross validation, metode cross validation yang berusaha untuk mencoba kombinasi-kombinasi dari data latih gitu. Dan ini kita lihat kita pecah. Jadi K-fold itu kita mecah data latihnya menjadi sejumlah K. Jadi kalau misalnya kita K sama dengan 5, berarti kita pecah menjadi 5 cluster ibaratnya gitu. Dan itu kita lihat di sini. Misalnya kita ada 5 gini. Nah, nanti data latihnya kita akan mencoba 5 kombinasi dari data latih yang data uji. Nah, misalnya yang pertama, kita data ujinya pertama adalah data yang kelima. Maka data latih kita adalah yang dari sini 1 sampai 4 ini akan menjadi data latihnya kalian. Lalu kalau kalian menjadikan yang 4 adalah data, setelah itu kita menjadikan 4 ada sebagai data uji, maka sisanya adalah data latih yang 1, 2, 3, 5. Lalu yang 3 dijadikan data uji, yang 1, 2, 4, 5 akan menjadi data latih, dan seterusnya hingga semuanya dicoba. Nah, terus kita coba kombinasi 1 yang merupakan kita ambil yang kelima sebagai data uji, dan hasilnya masih menggunakan cara yang sama seperti yang hold out. Kita mendapatkan prediksi dengan akurasi 100%, bisa dilihat di sini ya. Lalu untuk kombinasi kedua ini caranya sama seperti tadi dan akurasinya masih 100%. Lalu kombinasi ketiga juga masih 100% jika dilihat, nah masih 100%. Lalu dan seterusnya masih 100%. Statusnya masih 100%, jika tidak percaya bisa dicek. Dan ini masih 100%. Nah, jadi dan tahap terakhir dari tahap untuk K-fold ini, jadi akurasi dari masing-masing step, dari masing-masing kombinasi di total lalu dirata-ratakan. Jadi bisa kita coba hitung. Jadi yang tadi kita ada 5 kombinasi, berarti ada 5 kali 100. Jadi kita 500 dibagi dengan 5 kombinasi. Berarti ada 500 dibagi 5, dan jawabannya adalah 100%. Berarti akurasi yang dibawa dari yang didapatkan dari proses K-fold ini adalah 100%. Segitu. Nah, hasil implementasi seperti yang tadi itu dijelaskan, akurasi yang dibawa adalah 100%. Nah, untuk mendapatkan rumus akurasi ini kita akan menggunakan rumus akurasi yang sebagai berikut. True positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Intinya adalah jumlah prediksi yang benar, baik itu benar secara prediksi prediksi yang benar, dan kapan dia tidak salah memprediksi, lalu ditambah dengan yang salah prediksi. Intinya seperti itu. Nah, untuk metode cross validation hold out, maka kita akan untuk mendefinisinya kita perlukan melihat dari confusion matrix ya. Dan kita lihat pada confusion matrixnya itu saat dia mendefinisikan anggur, maka yang keluar adalah anggur. Ketika mendefinisikan calincing kupu, yang keluar adalah calincing kupu. Berarti di sini kita bisa bilang akurasinya adalah 100%. Jadi intinya adalah kita menambahkan nilai di tengah, yang ini 5 dan tambah 5 dibagi 5 tambah 5 tambah 0 tambah 0 gitu. Lalu kita lihat untuk K-fold. Nah, untuk K-fold kita lihat dulu kombinasi pertama itu 42 masih 100% karena kita lihat masih diagonal. Untuk yang kombinasi 2 juga masih sama. Untuk kombinasi 3 masih sama 100%. Jadi seperti yang disampaikan tadi. Jadi totalnya adalah 100%. Jadi kali ini kami sudah mengambil beberapa sampel daun untuk dilakukan pengukuran langsung. Jadi ada 3 daun dari tanaman anggur, ada 3 daun dari tanaman calincing kupu. 1, 2, 3. Oke, maka kita akan melakukan pengukuran secara langsung untuk menilai klasifikasi yang akan dilakukan. Hasil dari klasifikasi pertama kita menggunakan ini, menggunakan meteran untuk pengukur panjangnya. Kita bisa ukur dari sininya mungkin. Panjangnya di sini adalah kira-kira sekitar 4 cm. 5 cm. Lalu kita coba lagi.
daun yang lain. Yang ini berukuran 3 cm. Kita coba lagi. Di sini adalah panjangnya ada di panjang 5 cm. Intinya 5 cm, 3 cm, 5 cm. Nah, lalu kita ambil foto untuk melakukan pengecekan warna. Sekarang kita melakukan pengukuran untuk warna daun. Untuk daun ini, daun anggur, kita lihat ukurannya ada di 10 cm. 12 cm. Ada 12 cm. Untuk daun yang ini kita ada di ukuran 10 cm. Untuk daun ini ada di ukuran 8 cm. Ya, 8 cm. Dan kita ambil foto untuk melakukan pengukuran warna. Oke, sebelumnya mungkin mohon maaf karena untuk pengambilan pendataan nilai G ini tidak bisa terdokumentasi dengan baik tadi karena ada sedikit masalah. Jadi yang pertama ini kita datakan dulu semua tadi yang kita ambil. Jadi kita 535 sesuai yang kita ambil tadi, terus 12 8 10 sesuai dengan yang kita ukur tadi juga. Dan ini kita cek nilai greennya sudah bahwa nilai green yang dapat adalah 99, 91 dan 72. Lalu nilai untuk anggur, green dari anggur adalah 122, 129 dan 93. Nah, sekarang kita bisa coba masukkan ini ke dalam sistem. Jadi kita sudah membuat sistem knife bias yang menggunakan semua data yang kita ambil kemarin. Dan ini sudah dicari juga nilai dari untuk rata-ratanya yang akan digunakan sebagai parameter untuk melakukan pemrosesan knife bias. Sudah dilakukan semuanya. Kita sekarang tinggal masukkannya ke dalam data. Nah, kita coba dulu nih yang challenging yang pertama ya. 599. Prediksi yang keluar adalah ini sistemnya akan melakukan normalisasi secara otomatis. Jadi untuk yang data ini kita lihat sudah berdasarkan standar normalisasi yang sama. Ini dari yang 599 jadi 0,181 dan 0,371134 sekian gitu. Dan kita lakukan kalkulasi untuk perhitungan nilai posteriornya, dan kita dapat prediksinya adalah kelas B. Dan kelas B tadi seperti yang dilihat adalah kelas challenging. Nah, jadi benar ya. Lalu kita coba sekarang ya anggur. Kita tulis 12 122. Yang muncul ini juga dinormalisasi juga, yang muncul adalah kelas A prediksinya berdasarkan nilai ini perbandingan posteriornya. Lalu kita coba lagi yang lain, yang 391 ya. 391. Yang keluar adalah prediksi ada kelas B, sesuai ya, masih sesuai. Kita coba lagi sekarang yang 8 sama 128 yang ini, yang anggur. Yang ini kita coba apakah dia kelas A? 129. Dan keluarnya adalah A. Dan ini sistemnya sudah siap untuk digunakan dan bisa melakukan normalisasi juga. Jadi sudah disiapkan untuk kasus normalisasi. Kita coba dari 572 yang challenging, yang keluarnya dari challenging juga. Sekarang 10 sama 93 yang terakhir 93. Nah, anggur sama. Berarti akurasi dengan sistem yang ini juga menghasilkan nilai 100% karena tidak ada yang salah, tidak ada yang salah prediksi. Karena kita datanya tadi ada 6, berarti kita akan berikan nilai 3 pada masing-masing ini karena semuanya benar ya. Jadi tidak ada yang salah. Karena tidak ada yang salah, berarti ini bentuk confusion matrixnya dengan akurasi masih 100%. Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah bisa mungkin menghubungi saya atau ada saran. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.